Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam, dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam, sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, sisanya ditinggal kedinginan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majena. Guys, aduh ini mau buat konten tapi ini parah nih. udah ketawa duluan guys. Karena apa ya? Tenang. Hasto yang kemarin bilang katanya menyamakan dirinya seperti Bung Karno dibantah langsung guys. dibantah oleh cucu Bung Karno guys. Didi Mahardika Soekarno tidak terima nama Soekarno disamakan oleh Hasto. Tenang. Aduh, ini gimana guys? Walah, Toto. Sembarangan aja ya, sang pejuang, sang proklamator guys ya. Pengen disamakan sama provokator. Tenang. Ini orang aneh banget ya. Tuh guys ya, cucu Bung Karno tak terima nama kakeknya dikotori Hasto. Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyamakan dirinya dengan Bung Karno. Dalam sebuah rekaman video, Hasto mengatakan, seperti Bung Karno yang adalah bapak bangsa, proklamator kemerdekaan, dan proklamator kemerdekaan, dirinya juga sedang berjuang menegakkan keadilan. Pernyataan Hasto ini dinilai menyesatkan serta mendowngrade perjuangan Bung Karno. Pernyataan Hasto itu juga menciderai perasaan keluarga Bung Karno. Penilaian ini disampaikan cucu Bung Karno, Didi Mahardika Soekarno yang merupakan putra dari almarhumah Rahmawati Soekarno Putri. Didi Mahardika Soekarno menjelaskan, Bung Karno melawan sistem hukum kolonial yang digunakan penjajah untuk melanggengkan penindasan atas Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia menggunakan hukum untuk menegakkan keadilan dan memastikan kepastian hukum bagi warganya. Sehingga sangat tidak relevan dan merupakan sesat logika jika perjuangan Bung Karno pada zamannya disamakan dengan manuver saudara Hasto Kristianto untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Ketua KPK dengan tegas menyatakan ada pelanggaran hukum di mana unsur-unsurnya telah terpenuhi, ujar Didi Mahardika dalam keterangan, Kamis, 26 Desember 2024. Sebagai warga negara yang baik dan sebagai politisi yang sudah berpengalaman seyogyanya, saudara Hasto Kristianto bersikap gentleman dan ksatria untuk melaksanakan proses hukumnya, sambung Didi Mahardika Soekarno. Dia meminta Hasto tidak membawa-bawa nama Bung Karno, seolah-olah dirinya melakukan perjuangan seperti perjuangan Bung Karno. Penyesatan logika yang seperti ini hendaknya harus segera dihentikan. Demikian pungkas Didik Mahardika Soekarno. Hobi nangis drama, tiba-tiba disama-samain sama Soekarno. Jadi, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP tersangka kasus suap dan kasus Harun Masiku. Bukannya sibuk bertanggung jawab dan menyelesaikan masalahnya, tapi malah menyamakan dirinya dengan Bung Karno, pejuang kemerdekaan. Miris banget ya. Pantesan aja Didi Mahardika Soekarno, cucunya Bung Karno, langsung angkat suara. Hasto seharusnya jadi politisi yang gentleman. Bukannya kayak gini, menyamakan dirinya sama Bung Karno dengan alasan yang tidak relevan. Kalau kayak gini kan jadi merusak nama besarnya Bung Karno. Kan bener kata gua, Hasto Kristianto jadi tersangka terduga korupsi. Dan kabarnya KPK sudah resmi mengumumkan bahwa Hasto terkait kasus Harun Masiku.
Dan lebih parahnya lagi, dalam sebuah rekaman video, Hasto mengatakan bahwa ia adalah Bung Karno, seorang bapak bangsa dan proklamator kemerdekaan yang sedang berjuang menegakkan keadilan. Menurut berita, pernyataan tersebut membuat kecewa keluarga Bung Karno. Jelaslah, siapa coba yang gak kecewa kalau keluarganya itu diaku-akuin sama orang lain, bahkan terjerat kasus pula. Penilaian itu disampaikan oleh Didi Mahardika. Dan Didi Mahardika Soekarno menjelaskan bahwa Bung Karno melawan sistem hukum kolonial pada zaman dulu yang digunakan penjajah untuk melanggengkan penindasan atas Indonesia. Makanya setelah Indonesia merdeka, pemerintah menggunakan hukum untuk menegakkan keadilan di Indonesia dan memastikan kepastian hukum bagi warganya. Jadi menurut gue, Hasto Kristianto sebagai warga negara yang baik dan sebagai politisi yang baik pula, lebih baik Anda datang menyerahkan diri ke KPK. Begitu. Jadi nggak usah deh tuh bikin drama-drama, pakai segala disamain sama Pak Bung Karno. Bahkan drama nangis-nangis. Masa nangis-nangis mau disamain sama Bung Karno? Kan gak lucu. Tenang. Cucu Presiden ke-1 RI Soekarno, Didi Mahardika Soekarno, mengecam pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Didi Mahardika tak terima dengan pernyataan Hasto yang seolah menyamakan dirinya dengan sang kakek, Bung Karno. Masuk akal kan kenapa Didi Mahardika? Soekarno satu-satunya keluarga. Soekarno yang nggak masuk partai PDIP. Satu kalimat buat Hasto nih. Bukannya 3 bioskop. Dasar monyet bau kadal bintit muka gepeng kecoa bunting babi ngepet dinosaurus brontosaurus kick. Hobi nangis drama, tiba-tiba disamain sama Soekarno. Bener nih cucunya Soekarno. Jadi Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang lagi jadi tersangka kasus suap, ngomong begini nih. Dia tuh ngomong kalau dia tuh sama kayak Bung Karno, pejuang kemerdekaan. Ampun, serius deh. Pantesan aja Didi Mahardika Soekarno, cucunya Bung Karno langsung angkat suara. Katanya gini nih, Bung Karno lawan hukum penjajah, bukan malah kabur dari hukum. Didi juga bilang Hasto seharusnya jadi politisi yang gentleman, kan malah tarik-tarik nama Bung Karno buat alasan yang gak relevan. Ini mah malah ngerusak nama besar Bung Karno. Hasto gak usah bawa-bawa sejarah deh buat lari dari tanggung jawab. Pantesan aja Didi Soekarno gak dibanteng. Hobi jenis drama tiba-tiba disamain sama Soekarno. Bener nih cucunya Soekarno. Jadi Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang lagi tersangka kasus suap, mengatakan kalau dia tuh sama seperti Bung Karno, perjuang kemerdekaan. Pantes aja cucunya Soekarno langsung angkat suara, yaitu Didi Mahardika Soekarno. Nah, dia bilang gini nih, kalau Bung Karno mah lawan hukum penjajah, bukan malah kabur dari hukum. Nah, dia juga mengatakan Hasto seharusnya jadi politisi yang gentleman. Malah bawa nama Bung Karno untuk alasan yang gak relevan. Ini mah namanya sama aja merusak nama baik Bung Karno. Udah deh Hasto, gak usah bawa sejarah untuk lari dari tanggung jawab. Pantes aja Didi Soekarno gak dibantu. Hah? Pak Hasto mirip-miripin dirinya sama Bung Karno? Ya jauh lah. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. Oh, sebentar, nggak sepakat aku ya. Pak Hasto bilang sikap PDI Perjuangan menghormati KPK. Padahal kemarin jelas-jelas press conference ya, DPP PDI Perjuangan dibilang bahwa ini adalah politisasi dan segala macamnya atas penetapan tersangka yang dilakukan KPK kepada Pak Hasto. Ini menghormati, Pak Hasto cobalah pikir-pikir lagi. Ya, terus Pak Hasto bilang juga taat hukum dari mananya? Buktinya Pak Hasto sekarang tersangka kok di KPK, kok bisa bawa bilang taat hukum? Sebagai murid Bung Karno, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Aduh, Pak Hasto ini makin lucu kawan-kawannya. Dia bilang dia adalah murid Bung Karno. Seolah-olah juga Pak Hasto ini menyamakan prinsipnya Bung Karno. Coba, padahal jauh sekali berbeda. Ya, Pak Hasto bilang bahwa penjara adalah jalan pengorbanan untuk menggapai cita-cita. Waduh. Bos Hasto, ku jelaskan samamu ya, jauh sekali berbeda. Kalau Bung Karno ya, Presiden Soekarno sang proklamator pernah memang dipenjara dalam rangka ya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Berbeda sekali dengan Anda, Pak Hasto, ya. Anda ini memperjuangkan Harun Masiku. Ini beritanya. Jadi berbeda sekali, ya. Bukan langit dengan bumi lagi, langit dengan tape. Tape. Halo guys, ada berita terbaru tentang KPK. Ada yang sudah tahu atau belum kalian? Jadi, Sekjen PDIP tersangka sebagai kasus penyuapan. Dalam sebuah rekaman, si Hasto ini nyamain dirinya sama Pak Bung Karno. Kan aneh banget. Hobi nangis drama. Dan pernyataan Hasto ini dinilai sangat menyesatkan. Penetapan Hasto diumumkan oleh KPK saat pemimpinan barunya Prabowo Subianto yang bertanggal pada 20 Desember kemarin. Langsung bisa tuh lihat-lihat. Berita-berita di lain juga tuh sama tuh. Kalian nggak percaya? Berarti ini posisi DPR yang dibeli lewat suap sih. Parah sih ini guys, parah banget. Aduh toh gimana ini guys? Bukannya didukung malah dilabrak. Gak terima cucunya guys. Tenang. Hasto. Jangan gitulah Bang Didi. Bang Didi Mahardika Soekarno itu terlalu jujur. Aduh. Ini Mak Banteng ini sekjen Anda gimana ini? Apakah Anda setuju Cebong Hasto disamakan dengan ayah Anda, sang proklamator Presiden pertama Indonesia, Soekarno? Aduh, kalau tidak setuju keluar komen dong. Aduh, masa sih diam aja ya guys ya. Ini menang-menang. Ngomong-ngomong, ini Mak Banteng kemana guys? Ini biasanya suka nongol di TV, di Kompas, di Net, di Antv dan lain sebagainya. Tapi kok gara-gara kasusnya Hasto ini jadi nggak kelihatan guys ini. Aduh, gimana sih ini? Ada yang tahu nggak ini Mak Banteng kemana? Tenang. Aduh. Tuh, dengerin toh ya. Cucunya saja Didi Mahardika itu tidak terima karena apa? Yang kamu kan menyesatkan. Anjay, Hasto menyesatkan. Tenang. Aku orang melu-melu tau naki, aku orang melu-melu ya. Kecewa. Aduh, guys, ini gimana guys yang silakan komentar guys ini ya. Hasto dimarahin cucu Soekarno guys.